Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Pertama, kata beliau, tafaddal ala man syi'ta fa anta amiruhu. Berbuat baiklah kepada siapa saja yang kau kehendaki, niscaya kau akan menjadi raja baginya. Berbuat baiklah kepada siapa saja yang kau kehendaki, niscaya kau akan menjadi raja baginya. Maksudnya apa? Bahwa saat kita berbuat baik kepada orang, pada umumnya orang yang telah kita berikan kebaikan itu, dia akan berhutang budi kepada kita dan dia akan selalu memuja kebaikan kita, ya, menceritakan kebaikan-kebaikan kita, maka kita seakan-akan menjadi raja yang dipuja-puja oleh dia. Walaupun kemudian setiap kita berbuat baik, jangan sampai ada niatan ke sana, ya. Setiap kita berbuat baik kepada orang lain, janganlah pernah kita mengharapkan bahwa kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan. Artinya yang kita lakukan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Allah, wa ahsin kama ahsana ilaika, kata Allah. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Artinya berbuat baiklah kita kepada sesama manusia karena Allah pun telah berbuat baik kepada kita. Kuncinya agar perbuatan baik kita bisa mendatangkan pahala, maka haruslah kita melakukannya dengan niat tulus karena Allah ingin membantu meringankan beban orang lain. Jangan ada perasaan bahwa akan ada balasan dari orang yang bersangkutan. Jangan sampai kita nanti seakan-akan kelak akan menagih bahwa saya telah berbuat baik kepada kamu, nanti ketika aku mendapatkan kesulitan, aku harus dibantu oleh kamu. Kalau ini namanya ada pamrih, ya. Ada pamrih. Kita berbuat baik kepada sesama kita, niatkan karena Allah. Dibalas atau tidak di suatu hari bukan menjadi soal. Perkara dia nanti akan membalas kebaikan kita bukan persoalan kita. Yang terpenting adalah saat kita berbuat baik kepada mereka, jadikan itu sebagai sarana kita untuk melaksanakan ibadah. Orang itu kalau berbuat baik kemudian ada maunya, itu capek, ya. Capek. Capeknya kenapa? Saat orang yang kita berikan kebaikan itu tidak membalas kepada kita, sakit hati kita, timbulnya adalah benci. Wah, si A ini sudah saya tolong, tapi kenapa dia nggak berbalik menolong saya, ya? Ini berarti kita mengharap pamrih ini, ya. Kalau ada niat tertentu dalam hati kita saat kita menolong orang, artinya kita menolongnya ada pamrih, ya. Ada niat-niat tertentu bukan karena Allah. Nah, saat orang tersebut kemudian tidak kembali berbuat baik kepada kita, kita akan menjadi orang yang merasa rugi. Merasa rugi telah berbuat baik ini kan sudah bukan lagi ajaran Islam, ya. Ya. Islam mengajarkan kepada kita bahwa tolonglah saudaramu, tapi jangan pernah kemudian kau mengharapkan apa yang kau tolong itu memberikan pertolongan pula kepada kita. Ya. Jadi yang kita berikan kepada mereka, ya, pertolongan yang kita berikan kepada mereka, bantuan kita yang mereka terima dari kita, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan ke sana larinya, kita akan capek sendiri. Akan jadi bahan pikiran kita. Kenapa itu orangnya? Sudah saya tolong,
Kenapa giliran saya terjepit kok nggak menolong saya? Gitu. Bahkan ada istilah air susu dibalas air tuba. Mungkin orang yang kita tolong nggak tahu penderitaan kita. Atau mungkin kita sedang membutuhkan tapi kita nggak berkata apa-apa, nggak ada yang menyampaikan sehingga dia nggak tahu. Jangan memponten bahwa dia nggak peduli kepada kita, sedangkan kita peduli kepada dia. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbuat baik kepada siapapun tanpa meminta imbalan maupun pamrih. Nabi itu luar biasa ya. Jangankan kepada sahabat, jangankan kepada orang terdekat, jangankan kepada orang yang baik, kepada orang jahat pun Nabi berbuat baik. Ini yang susah untuk kita tiru ya. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, itu sih wajar. Emang begitu harusnya, dia baik, kita baik, ya kan begitu. Tapi kalau harus berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita, ini ajaran yang tidak semua orang bisa mempraktekannya. Rasulullah terbukti, jangankan dengan orang yang baik, orang yang tidak baik pun, bahkan orang yang jahat sekalipun, Nabi tetap berbuat baik. Sanggupkah kita seperti itu? Tanda tanya besar. Satu contoh ya, Rasulullah pernah hampir ya dicelakakan oleh Abu Lahab ini. Jadi Abu Lahab ini paman Nabi yang sangat begitu jahat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Cara apapun selalu Abu Lahab lakukan agar Nabi celaka dan mati. Selama Nabi belum mati, Abu Lahab belum pernah merasakan kebahagiaan itu. Sehingga dia selalu berpikir mencari akal bagaimana caranya menghilangkan Muhammad ini. Akhirnya satu hari dia punya ide termasuk ide gila ini ya. Apa idenya? Dia membuat satu lubang yang menyerupai sumur, yang dalamnya kira-kira 3 meter 4 meter lah ya, 4 meter dikeduk. Tepat itu di depan pintu kamarnya, dikeduk sampai dalam 3 meter 4 meter itu. Dia punya satu rencana bahwa nanti ini akan saya keduk lubang di depan kamar tidur saya akan pura-pura sakit, nanti pembantu saya disuruh jemput Muhammad, bawa pamannya minta dijenguk karena sakit. Itu yang ada di benak rencana Abu Lahab. Digalilah satu lubang ini begitu dalam. Setelah digali selesai, ini Abu Lahab kemudian baru dia mulai bersandiwara ya. Dia tidur di pembaringan, pura-pura sakit. Pura-pura sakit, kemudian dia manggil pembantunya. Kau coba kamu ke rumah Muhammad, katakan kepada dia bahwa pamannya sedang sakit, minta dibesuk. Pembantunya ini nurut. Baik, Tuan. Kemudian dia pergi ke rumah baginda Rasul. Ya Muhammad, ada berita buruk. Ada apa mas? Pamanmu Abu Lahab sakit keras dia. Minta dijenguk, minta ditengok. Oh baik. Nabi dengan tanpa suudzon sekecil apapun, tanpa buruk sangka sedikit pun, Nabi langsung refleks ya, langsung merespon baik. Nabi pulang ke rumah membungkus makanan, niat untuk menjenguk, membesuk pamannya yang sedang sakit. Datang Nabi membawa ya sedikit kue, sedikit makanan. Sampai di depan rumah Abu Lahab, nih Abu Lahab sudah mulai teriak nih ya, dia mendengar ada Nabi sedang berbincang dengan pembantunya. Pamanku Abu Lahab di mana dia? Itu Muhammad di kamarnya. Oh gitu. Kamarnya mana? Yang itu Muhammad. Wah, semakin girang tuh Abu Lahab. Dia pikir ya Muhammad masuk ke kamar, dia terprosok ke dalam lubang, akan saya uruk, mati kau di sini Muhammad. Hari ini mungkin nyawamu terakhir Muhammad. Pikir Abu Lahab. Nabi masuk ke rumah. Paman ada di mana? Muhammad, saya ada di kamar. Masuklah kau, pintu gak dikunci. Nabi masuk tanpa sedikit pun Nabi punya prasangka jelek tuh. Luar biasa.
Padahal Abu Lahab sudah jahatnya luar biasa. Sampai di depan pintu kamar, Abu Lahab ngintip di balik selimut, ngintip. Nah, Muhammad masuk kau Muhammad, masuk kau ke kamarku, terprosok kamu Muhammad ke sumur, saya uruk mati kamu di sini. Ketika Nabi hampir sampai di depan pintu kamar Abu Lahab, Nabi langsung dibisiki malaikat Jibril, "Ya Muhammad, hati-hati, pamanmu itu Abu Lahab, dia pura-pura sakit Muhammad. Dan di depan pintu kamar dia sudah disediakan lubang yang dalam. Nanti kalau kamu masuk terprosok, kamu akan diuruk mati Muhammad. Jadi kau balik kanan Muhammad, pulang saja." Ketika dibisiki oleh malaikat Jibril seperti itu, Nabi langsung sadar, Nabi langsung balik kanan, langsung pulang keluar rumah. Abu Lahab yang sudah girang melihat Nabi belok balik kanan. Abu Lahab kan menggel. "Muhammad, kenapa kau pulang lagi sini? Tengoki pamanmu yang sakit." "Enggak lah paman, saya pulang saja." "Sini Muhammad." "Enggak paman, saya pulang saja." Nabi langsung keluar dari rumah Abu Lahab, langsung pergi untuk pulang ke rumah. Abu Lahab mengkel, akhirnya dia lupa sedang pura-pura sakit. Dia bangkit dari tempat tidurnya, buka selimut, dia lari mengejar Nabi. Dia lupa sama sekali bahwa dia telah membuat lubang. Dia yang bikin lubang sendiri, dia yang lupa sendiri. Begitu Nabi dikejar, dia lupa dengan lubangnya, akhirnya dia yang masuk ke dalam lubang itu. Krosok, masuk ke dalam lubang. Sementara Nabi semakin jauh meninggalkan rumah Abu Lahab untuk pulang ke rumah. Minta tolonglah itu Abu Lahab. Tolong, angkat aku dari lubang ini. Ayo pembantuku ke sini, ambil tambang." Pembantunya pada mendekat, bawa tambang, bawa tali. Diulur tali dari atas. Ya. "Ayo tambah tambangnya." Diulur lagi, nggak nyampe tambang. Ini keajaiban yang luar biasa, di luar akal manusia itu. Lubang paling-paling hanya 3 meter, 4 meter, tambang puluhan meter nggak nyampe. Tambah lagi tambangnya." "Iya paman, tambah lagi." Tapi nggak nyampe. Abu Lahab, ini kerjaan Muhammad ini. "Sudah, kau panggil tuh Muhammad, suruh nolong pamannya." "Baik tuan." Pembantunya langsung pergi, nyamperin lagi tuh ke rumah Nabi. "Ya Muhammad, kau diminta balik lagi." "Kenapa?" "Pamanmu Abu Lahab kejebur sumur." "Kejebur sumur?" "Iya, minta ditolong." Nabi dengan tanpa enggan sedikit pun, tanpa malas. Kalau kita kan malas ya. Kalau kita mungkin malas, sudah mau mencelakakan kita, dia yang kena batunya sendiri. Kita pasti bilang apa? Syukurin. Nabi dengan tanpa enggan langsung kembali ke rumah Abu Lahab. Sampai di rumah Abu Lahab dengan perasaan malu dia teriak-teriak, "Muhammad, tolong saya. "Paman, Anda kenapa? Paman kenapa?" "Saya kejebur sumur, tolong." Akhirnya Nabi dengan tulus, tanpa adanya dendam, Nabi langsung jongkok, mengulurkan tangannya. "Ini paman, pegang tangan saya." Abu Lahab meraih tangan Nabi, dipegang lalu diangkat oleh Rasulullah ke atas. Sampai Abu Lahab di atas, apa kata Abu Lahab? "Tambang puluhan meter, nggak ada yang nyampe. Padahal ini nggak dalam-dalam amat. Tapi kau Muhammad cukup mengulurkan tangan langsung sampai Muhammad. Kau benar-benar hebat Muhammad. Sihirmu luar biasa." Bayangkan udah ditolong nyela. Mukjizat dibilang sihir. Hebat kau Muhammad sihirmu. Ditolong nyela. Kalau kita kan enaknya sudah ditolong nyela, keburin lagi ke sumur ya. Kita jorokin aja. Sudah nggak tahu diri, ditolong nyela itu. Nabi tidak bergeming, tidak marah. Ya, Nabi tidak sewot, ya. Nabi langsung, "Paman, jangan sampai terang kembali ya." Nabi pun pergi. Akhlak yang begini ini nih yang kita nampaknya agak sulit untuk meniru baginda Nabi. Karena memang Rasulullah itu punya visi misi bagaimana dia menjadi rahmah bagi lingkungannya. Kalau Nabi pemarah, Nabi pendendam, ya mana ada orang yang mau seruan Nabi.
Tapi apa? Kebaikan yang kita lakukan, biarpun orang lain gak membalas, yakinlah bahwa Allah akan membalas kita. Nah, pada umumnya kita kalau sudah menolong orang, biasanya orang yang kita tolong itu ada hutang budi, merasa gak enak kepada kita, bahkan biasanya kebaikan kita diceritakan. Ini yang oleh Imam Ali dikatakan bahwa ya, fa'angta amiruhu, kita akan menjadi orang yang seakan-akan amiru, raja ya. Kita menjadi orang yang raja di mata orang lain karena kebaikan kita. Yang kedua kata Imam Ali, was'al man syi'ta fa'angta asiruhu. Mintalah kepada siapa saja yang kau kehendaki, niscaya kau akan menjadi tawanannya. Nah, ini kebalikan ya. Mintalah kepada siapa saja yang engkau kehendaki, niscaya kau akan menjadi tawanan baginya. Ini kebalikan. Artinya semakin banyak kita meminta kepada orang lain, maka harga diri kita semakin rendah di depan orang itu. Walaupun mungkin orang tersebut tidak merendahkan kita, dengan sendirinya kita merasa bahwa harga diri kita begitu murah di depan dia. Itu artinya yadul uliya khairu min yadis suflah, kata Nabi. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Memberi lebih baik daripada menerima. Kalau kita kebanyakan menerima dari orang lain, timbulnya adalah kita bagaikan tawanannya. Kita bagaikan budaknya, padahal dia nggak menjadikan kita tawanan, cuma perasaan kita itu. Sebab itu Islam melarang ya kita menjadi peminta-minta. Hukumnya haram kita menjadi seorang pengemis meminta-minta. Kecuali kalau memang kita terdesak betul, kita darurat, bolehlah kita minta bantuan kepada orang lain. Cuma di negara kita ini kan kadang-kadang, mohon maaf ya, meminta-minta ini jadi mata pencaharian. Ini ironis dan memalukan. Bahkan sering terjadi tuh orang sampai pura-pura kakinya buntung, orang pura-pura tangannya buntung, padahal tangannya masih ada lengkap ya. Untuk apa? Menarik simpati orang, agar orang lain iba kepada orang itu. Yang penting tujuannya dia dapat uang. Sampai terkadang ada orang pengemis satu hari mencapai 1 juta itu penghasilannya. Akhirnya orang menjadikan pengemis ini ya, meminta ini sebagai objek bisnis. Menjadi mata pencaharian. Ini sudah gawat ini kalau masyarakat Indonesia begini. Ya. Timbulnya adalah malas, nggak mau berusaha. Apalagi kita lihat pengemisnya masih muda, kadang-kadang ya, masih muda, tenaganya masih fit, tenaga juga badannya besar. Kok minta-minta ini? Dan Majelis Ulama Indonesia kita sudah menentukan fatwa bahwa haram kita memberikan kepada pengemis kalau memang si pengemis ini menjadikan pekerjaannya sebagai mata pencaharian. Kecuali kalau ada orang yang sudah renta, ya sudah tua, jalan pun dia terseret-seret, ya nggak mampu untuk bekerja lagi, bolehlah kita beri, kita sedekah. Tapi kalau sang pengemisnya masih muda, masih jag-jag, tenaganya masih fit, dia pemalas ya. Tidak boleh kita memberikan kepada pengemis yang semacam itu. Lebih baik uangnya kita sumbangkan kepada yatim piatu, kita sumbangkan ke masjid ya, daripada kita memberikan kepada orang yang kurang manfaat. Jadi semakin banyak orang meminta sesuatu kepada orang lain, maka dia dengan sendirinya akan merasa menjadi tawanannya. Akhirnya serba nggak enak. Ya. Kita ini kalau sudah sering meminta kepada orang lain ya, meminta pinjaman atau langsung meminta uang langsung,
Semakin sering kita, akhirnya kita merasa nggak enak kalau satu saat dia minta pertolongan kepada kita. Aduh, bagaimana kalau dia kemudian satu saat nanti dia minta pertolongan sementara saya nggak bisa. Aduh, nggak enak. Saya udah sering minta uangnya, saya sering minta duitnya, sering minta pinjaman dan sebagainya. Dia akan merasa menjadi seorang tawanan. Jadi oleh karena itu, selagi kita masih mampu, memiliki kemampuan, jangan pernah kita menyandarkan hidup kita kepada orang lain. Harga diri kita akan hancur di sana. Bagaimana mungkin kita akan tegak di tengah-tengah masyarakat kalau kemudian kita memiliki sifat meminta-minta? Betul kata Nabi, memberi itu lebih baik, lebih mulia daripada meminta. Kalau kita lebih banyaknya meminta, bukan memberi, ya. Semakin banyak kita meminta, ya semakin rendah martabat kita di hadapan orang lain. Jadi sebagai umat Islam, Rasulullah tidak mengajarkan kita menjadi umat yang sedikit-sedikit minta bantuan orang lain. Kita boleh meminta bantuan orang lain selama kita betul-betul membutuhkan. Tapi selama beban hidup kita masih bisa kita tanggung, jangan pernah kita sedikit-sedikit minta bantuan orang lain. Itu menunjukkan bahwa kita lemah. Selalu minta bantuan orang lain. Kemudian orang lain pun yang kita minta bantuan, lama-lama dia akan jenuh, akan bosan, mungkin meninggalkan kita, mungkin akan tidak menghiraukan kita lagi. Karena sifat kita yang seperti itu. Jadi betul kata Imam Malik, jika kau termasuk orang yang suka meminta-minta, maka niscaya kau akan menjadi tawanan baginya. Kita akan merasa nggak enak kepada orang tersebut. Kapanpun dia minta pertolongan, mau nggak mau, kita harus standby siap untuk menolong dia. Saat kemudian kita tidak bisa membalas pertolongan dia, ya, memberikan bantuan yang dia butuhkan, kita akan merasa malu sekali di depan orang itu. Ya. Kedua, yang ketiga kata Imam Ali, wastagni amman syi'ta fa innaka tadhiruhu. Merasa cukuplah dengan apa yang kau miliki tanpa meminta kepada siapapun, niscaya kau akan menjadi orang yang kaya seperti dirinya. Ini ajaran sifat qanaah, ya. Siapa wastagni, siapa yang merasa cukup dengan apa yang dia miliki, amman syi'ta fa innaka nadhiruhu, maka dia akan merasa jadi orang yang kaya seperti dirinya, seperti orang yang meminta itu. Ini ajaran tentang kaya hati, ya. Laisal ghina an kasratil ardi, kata Nabi. Orang yang kaya bukanlah orang yang banyak hartanya. Walakinal ghina ghina nafsi. Tapi orang yang kaya sesungguhnya adalah orang yang memiliki kaya hati. Merasa cukup dengan apa yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang susah, ya. Ini yang susah. Ada satu ungkapan dari hadis, ya. Kalau ada seorang manusia yang memiliki satu ladang emas, maka dia akan meraih ladang yang kedua. Kalau dia sudah mendapatkan 2 ladang emas, maka dia pun akan terus berusaha untuk meraih ladang yang ketiga. Dan seterusnya, tidak akan sampai kepada kepuasan kecuali kalau mereka sudah disumpal dengan liang lahat. Artinya dia sudah mati. Orang itu terkadang kurang puasnya, ya. Ciri-ciri orang yang tidak pandai bersyukur itu ya selalu merasa kurang. Kita kalau ada perasaan itu berarti kita belum menjadi hamba yang bersyukur, ya, yang sesungguhnya. Kalau kita masih merasa kurang dengan apa yang sudah kita miliki, padahal kita sudah punya segala-galanya, ya.